Selamat datang di podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi. Hai, halo, waktunya kamu simak podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi, yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Pada episode kali ini kita akan ngobrolin tema transportasi berkelanjutan dengan BBM ramah lingkungan. Bersama saya, Deborah Tanya. Transportasi berkelanjutan merupakan sistem transportasi yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, serta memberikan keuntungan sosial dan ekonomi yang adil bagi semua pihak yang terkait. Salah satu cara untuk mencapai transportasi yang berkelanjutan adalah dengan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan dalam transportasi. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan tentunya dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim, serta berperan juga dalam mengurangi polusi udara yang dapat merusak kesehatan. Untuk dapat meningkatkan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dalam transportasi, diperlukan kebijakan pemerintah yang mendukung serta partisipasi aktif dari industri, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Dengan demikian, kita dapat bersikap bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui pilihan transportasi yang kita ambil, juga ikut serta dalam pembangunan transportasi yang berkelanjutan. Nah, partisipasi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung transportasi berkelanjutan dengan BBM ramah lingkungan? Untuk berbincang lebih mendalam tentang tema kita hari ini, sudah terhubung dengan kita kedua narasumber. Yang pertama ada Pak Tulus Abadi selaku Ketua YLKI. Saya menyapa terlebih dahulu. Halo Pak Tulus, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak Deborah. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Deborah. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk podcast kita hari ini. Dan selanjutnya saya ingin menyapa ada Dr. Syafrin Liputo selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Halo Pak Syafrin, selamat. Halo Mbak Deborah. Apa kabar Pak Syafrin? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk podcast kita hari ini. Kita akan berbincang-bincang tentang transportasi berkelanjutan dengan BBM yang ramah lingkungan. Baik, pertama-tama saya ke Pak Syafrin terlebih dahulu. Pak, kalau kita berbicara tentang kondisi transportasi di Indonesia saat ini, seperti apa Pak? Ya, tentu kondisi transportasi di Indonesia secara keseluruhannya memang keseluruhannya berbasis kepada mobilitas masyarakat, lebih mengedepankan penggunaan kendaraan pribadi. Apakah itu roda 4 maupun roda 2. Tentu dampak itu semua, maka kita pahami bahwa tidak hanya di Jakarta, tetapi juga rata-rata di seluruh kota besar di Indonesia saat ini juga mengalami kepadatan lalu lintas atau kemacetan. Nah, oleh sebab itu tentu upaya kita bersama bagaimana agar kemacetan lalu lintas, kepadatan lalu lintas yang kemudian di dalamnya menyebabkan paling tidak ada tiga hal yang dampaknya bagi masyarakat ataupun bagi warga. Pertama, kita ketahui bahwa dengan kepadatan lalu lintas, maka kemacetan lalu lintas itu terjadi hampir menerus di sepanjang waktu pada saat hari kerja. Yang kedua tentu akibat kepadatan kemacetan lalu lintas tadi, maka yang namanya degradasi lingkungan terjadi, polusi udara kita pahami seperti yang terjadi di Jakarta. Saat ini 65-70% polusi udara Jakarta itu dari sumber pencemar primer. Apa itu sumber pencemar primer? Tentu kendaraan bermotor. Tidak terkecuali juga dengan kejadian di kota-kota lain di Indonesia tentunya. Berikutnya tentu selain degradasi lingkungan juga ada ketimpangan sosial pastinya. Karena dengan difasilitasinya pergerakan dengan kendaraan pribadi tadi, maka yang kemudian tidak mampu untuk membeli kendaraannya itu akan terus berada di kepinggiran kota. Dan dalam bermobilitas mereka juga akan sangat sulit mendapatkan fasilitas jika ternyata mereka justru tidak mampu untuk mengadakan kendaraan pribadi. Ini yang oleh pemerintah terus diupayakan agar perubahan paradigma itu terjadi. Di Jakarta sudah dimulai,
yang tadinya berorientasi kepada penyediaan infrastruktur untuk pergerakan kendaraan pribadi menjadi kepada penyediaan infrastruktur untuk mobilitas kolektif dalam tataran sistem transit yang disiapkan. Demikian Pak Deborah. Baik, sekarang kita ke Pak Tulus. Kalau dari sisi YLKI ini seperti apa Pak melihat kondisi transportasi kita di Indonesia saat ini? Ya, memang saya merujuk kepada Pak Dr. Syafrin Liputo bahwa potret transportasi di Indonesia secara fisik memang lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi dan itu pun lebih banyak sepeda motor. Ini yang kemudian ketika dominan menggunakan kendaraan pribadi itu setidaknya menimbulkan dua efek ikutan yang sangat konkret, yaitu kemacetan khususnya untuk kota-kota besar ataupun juga polusi. Ini makanya di dalam transportasi kita itu masih banyak yang belum mengembangkan transportasi yang berkelanjutan. Nah, sayangnya tidak banyak pemerintah daerah atau pimpinan-pimpinan daerah yang concern dengan masalah transportasi. Ya, ketika pilkada misalnya jarang pimpinan daerah yang menjadikan isu transportasi sebagai materi kampanye. Nah, ini kemudian menjadikan manajemen transportasi di berbagai daerah di Indonesia itu masih belum berkelanjutan. Nah, khususnya Jakarta memang Jakarta salah satu kota yang saat ini sangat progresif di dalam mengembangkan upaya-upaya transportasi yang berkelanjutan, di mana aspek transportasi massal itu begitu cepat. Ya, kita tahu mulai dari KRL, kemudian Transjakarta sendiri yang sejak 2004 sampai sekarang dengan belasan koridor, kemudian ada MRT, sekarang nanti ada LRT dan seterusnya. Ini akan sangat baik untuk mewujudkan potret transportasi yang berkelanjutan. Karena salah satu potret transportasi berkelanjutan adalah memang mengedepankan angkutan umum untuk bermobilitas. Nah, tapi di sisi lain juga seperti tadi juga disinggung oleh Pak Syafrin bahwa salah satu dampak ikutan dari transportasi umum dengan dominannya kendaraan pribadi itu adalah soal polusi atau degradasi lingkungan. Sehingga inilah yang kemudian menjadi PR bagi pemerintah, khususnya Jakarta dan kota-kota lain, mendorong untuk bagaimana mewujudkan sarana transportasi kendaraan pribadi dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Saya ingat betul dulu Gubernur Ahok waktu itu pernah mengusulkan bahwa Jakarta harus menggunakan bahan bakar yang setara Pertamax, ya, setara Euro 2, ya, dengan kadar yang lebih baik. Itu semua adalah untuk mengurangi tingkat polusi di Jakarta. Nah, ini sangat penting karena antara kebijakan transportasi dengan kebijakan energi itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan, Mbak Deborah. Jadi ini harus saling berkelindan agar dua-duanya saling mendukung dan kemudian efektif. Di satu sisi sarana transportasi umum terus kita dorong, kita kembangkan, tapi di sisi lain juga bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan pribadi yang memang juga masih dominan, itu juga harus selaras dengan isu-isu lingkungan. Kalau kita pergi ke kota-kota besar di dunia ataupun juga di level ASEAN sekalipun, itu bahan bakarnya sudah setara dengan Euro 4, ya, seperti di Vietnam sekalipun, di Kuala Lumpur, ataupun juga di Singapura, Thailand, dan segala macam. Apalagi kalau kita di negara-negara Eropa itu sudah menggunakan Euro 6, ya. Jadi sangat ramah lingkungan dalam arti emisinya jauh lebih rendah dibanding kalau kita menggunakan, dulu ada premium, sekarang sudah tidak ada, tapi Pertalite juga masih belum ramah lingkungan karena dia masih belum standar Euro 2. Kira-kira begitu, Mbak Deborah. Baik. Lalu kita ke Pak Syafrin terlebih dahulu. Kalau untuk transportasi berkelanjutan ini sendiri di Indonesia sudah tersedia di darat, laut, udara, atau seperti apa, Pak? Baik, kita berbicara tentang transportasi berkelanjutan, tentu juga harus melihat secara keseluruhan potret
kota-kota di Indonesia seperti apa dalam penyediaan layanan angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang menjadi ekspektasi masyarakat. Tentu sekarang upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan sesuai dengan targetnya bahwa 2030 diharapkan kota-kota di Indonesia itu bisa mencapai 30% share masyarakat yang menggunakan layanan angkutan umum. Jadi lebih kepada bagaimana layanan angkutan umum didorong, kemudian masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi itu beralih ke layanan angkutan umum. Saya ambil contoh yang dilakukan oleh Jakarta untuk mewujudkan tidak hanya transportasi berkelanjutan tetapi juga kota yang berkelanjutan. Jakarta melakukan transformasi untuk keseluruhan sistem layanan angkutan umumnya. Kita kenal dulu Jakarta hanya memiliki layanan angkutan umum KRL yang dioperasikan sejak 1925 di Batavia atau Jakarta. Kemudian 2004 Jakarta melihat bahwa tidak bisa hanya mengandalkan KRL ataupun angkutan umum reguler lainnya. 2004 kita kenal, Bang Yos juga sudah meluncurkan BRT atau busway, koridor 1 Blok M Kota, dan ini menjadi titik awal adanya revolusi angkutan umum Jakarta yang merubah tidak hanya dari sisi penyediaan transportasi berkelanjutan, tetapi juga merubah perilaku masyarakatnya. Bagaimana dulu masyarakat turun atau naik angkutan umum di sepanjang jalan itu angkutannya bisa berhenti dan kemudian mereka juga turun sesuai dengan permintaannya walaupun di titik tersebut tidak tersedia halte. Saat ini kondisi ini sudah dirubah di mana masyarakat sudah terbiasa untuk menunggu layanan angkutan umum itu hanya di halte dan juga atau di bus stop yang disediakan. Ini tentu upaya kita bersama agar kemudian bahwa transportasi berkelanjutan ini terus dibangun tidak hanya di Jakarta tetapi juga di Indonesia, dan alhamdulillah juga Kementerian Perhubungan saat ini sudah menggagas ada by the service di 10 kota di Indonesia, diantaranya ada Medan, ada Bandung, ada Bali, Surabaya, juga Makassar dan beberapa kota lainnya yang terus dibangun. Bagaimana agar pola mobilitas masyarakat yang tadinya lebih kepada menggunakan kendaraan pribadi beralih kepada layanan angkutan umum sehingga sistem transportasinya lebih berkelanjutan. Di sisi lain tentu yang kita dorong juga adalah bagaimana kendaraan angkutan umum yang digunakan juga menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Seperti yang dilakukan oleh Jakarta dan juga sekarang Kementerian Perhubungan mendorong kota-kota lain. Jakarta untuk angkutan umumnya sejak tahun lalu sudah mengoperasionalkan bus listrik. Memang jauh sebelumnya di sekitar 2008, Jakarta juga sudah mengoperasionalkan bus dengan bahan bakar gas. Tetapi ini kemudian tidak sustain ya Pak Tulus ya. Karena suplai gas di Jakarta ternyata untuk sektor transportasi sangat terbatas. Oleh sebab itu kemudian Jakarta melihat dilakukan perubahan sejak 2014 di mana yang tadinya wajib dengan BBG itu di split ke bisa BBG dan atau kendaraan atau bahan bakar ramah lainnya. Contohnya adalah dengan standar Euro 4 misalnya. Ini yang dilakukan oleh Transjakarta dan terakhir kami mengimplementasikan yang namanya bus listrik. Dan nantinya secara periodik di setiap tahun akan ada tambahan bus listrik. Contoh untuk tahun ini kami rencanakan untuk operasional bus listrik di Transjakarta itu akan ada lebih kurang 210 bus. Jadi artinya dari tahun lalu tambahan 30 unit, tahun ini akan ditingkatkan menjadi 210 bus untuk seluruh layanan Transjakarta ke depannya. Demikian Pak Deborah. Baik, terima kasih Pak. Kita ke Pak Tulus nih, kalau menurut YLKI dan Pak Tulus sendiri yang Bapak perhatikan, sejauh ini bagaimana sih respon masyarakat terkait transportasi berkelanjutan ini? Apakah masyarakat sudah mulai terbuka pikirannya tentang transportasi berkelanjutan? Ya, minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum itu sangat tinggi, ya, apalagi di tengah kemacetan yang juga tinggi. Sebenarnya opsi-opsi masyarakat menggunakan angkutan umum itu lebih
lebih tinggi dibanding sebenarnya menggunakan kendaraan pribadi sekalipun. Mengapa? Karena masyarakat butuh kepastian waktu, ya, butuh kenyamanan dan harga yang murah atau tarif yang murah. Karena kalau kita menggunakan kendaraan pribadi kan sebenarnya sangat mahal ya, mulai dari bensin, tol, parkir dan segala macam. Tapi kalau kita menggunakan ke angkutan umum seperti Transjakarta kan sangat murah. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Safrin bahwa kriminologi transportasi berkelanjutan itu adalah tentu prasyaratnya adalah adanya standar pelayanan minimal. Jadi kita mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum itu pasti dengan tingkat pelayanan yang tinggi, ya, ataupun juga terintegrasi ya. Tadi Jakarta juga sudah mulai menggunakan sistem transportasi yang terintegrasi, baik integrasi fisik maupun integrasi tarif. Nah, ini sangat penting untuk mendorong terwujudnya transportasi umum yang berkelanjutan. Nah, tadi juga disinggung oleh Pak Safrin bahwa transportasi di Jakarta memang bukan hanya menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, dalam arti BBM yang ramah lingkungan saja, seperti standar Euro 4, Euro 6, atau minimal Euro 2, tapi juga sekarang mulai dengan kendaraan listrik, itu juga bagian dari transportasi berkelanjutan. Cuma listrik ini kan ramah di kotanya atau di hilirnya, tapi di hulunya masih kita pertanyakan soal energi yang digunakan atau bahan bakar primer yang digunakan. Nah, juga sekarang pemerintah memberikan insentif untuk kendaraan pribadi yang signifikan yang berbasis listrik, itu juga secara hilir ini untuk mengurangi tingkat polusi atau ramah lingkungan di kota-kota yang memang dominan adanya kendaraan pribadi. Karena kalau kita bicara kendaraan pribadi itu kan 35% itu berputar-putar di Jabodetabek. Jadi inilah yang kemudian kita dorong bahwa kota-kota besar seperti Jabodetabek ini memang sangat urgent untuk mewujudkan transportasi yang berkelanjutan, baik itu transportasi umum ataupun juga kendaraan pribadi. Karena kalau tidak, ya akan sangat berat bagi daya dukung lingkungan di Jakarta agar terbebas dari polusi. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mendorong terus agar pemerintah ya pusat itu misalnya untuk berani mewujudkan bahan bakar yang ramah lingkungan dalam arti yang standar Euro ya. Karena sebenarnya ini juga sejalan dengan upaya Presiden Jokowi, pemerintah pusat untuk mengurangi emisi gas buang ya. Kalau ingin mengurangi emisi gas buang tapi kendaraan pribadi masih tinggi dan menggunakan bahan bakar yang belum ramah lingkungan, ini menjadi sangat berat bagi pemerintah pusat untuk komitmen mengurangi emisi gas buang sesuai dengan protokol yang ditandatanganinya. Kira-kira begitu, Mbak Deborah. Baik, kita ke Pak Syafrin lagi nih. Kalau dari Pak Syafrin, ada tips-tips nggak sih untuk kita semua yang mendengarkan cara kita meningkatkan penggunaan transportasi berkelanjutan ini dengan BBM yang ramah lingkungan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta nih, Pak? Ya, baik. Jadi sebenarnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan ini sudah menerbitkan peraturan instruksi gubernur nomor 66 tahun 2019. Nah, dalam instruksi ini contohnya ada 7 aksi yang dilakukan oleh Jakarta agar pelaksanaan mobilitas masyarakat itu lebih berkelanjutan. Prinsip transportasi berkelanjutan ada di dalamnya. Contohnya, jadi kami melakukan perluasan ganjil genap. Kami menghimbau kepada masyarakat, begitu ada perluasan ganjil genap, bukan berarti masyarakatnya mencari jalur alternatif yang kemudian bermacet-macet ria di sana. Ya Pak Tulus? Ya, ini betul. Contohnya nih, sementara di ganjil genap itu pemerintah sudah menyiapkan angkutan umum yang baik. Di keseluruhan 25 ruas jalan itu sudah ada layanan Transjakarta yang terintegrasi dengan bis sedang maupun mikrotrans atau dulu yang kita kenal dengan angkot. Jadinya mereka bisa parkir di rumah, naik angkot, masuk ke jalur Transjakarta, pindah untuk menuju ke tujuan. Contohnya ini, Mbak. Kemudian juga kami mendorong bahwa uji emisi kendaraan bermotor di Jakarta itu dilakukan. Jadi ini beberapa aksi yang terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar
eh, wujud transportasi berkelanjutan itu dicapai. Berikutnya juga terus dilakukan sosialisasi secara masif untuk penggunaan layanan angkutan umum, dan tentu kami mengimbau kepada masyarakat, mari kita meniru masyarakat global, di mana jika kita melihat mereka di kota-kota besar di dunia, oleh mereka prinsipnya adalah orang kaya itu justru yang menggunakan layanan angkutan umum. Jadi ini yang harus kita rubah paradigma, bahwa kalau di kita kan memang saat ini untuk kendaraan pribadinya lebih kepada prestis. Tetapi jika kita melihat aktivitas dan mobilitas masyarakat, seharusnya langsung berprinsip bahwa saya menggunakan angkutan umum. Saya ilustrasikan di satu saat, ada satu kegiatan, ada salah satu anak muda kita yang beliau cukup terkenal karena memang rajin YouTubers ya. Di satu momen yang bersangkutan hadir ke acara. Begitu ditanya oleh MC, Mas kesini naik apa? Saya naik angkutan umum. Kenapa? Karena kenapa nggak beli kendaraan pribadi? Saya tidak mau investasikan kendaraan pribadi, uang saya untuk kendaraan pribadi, karena itu bukan investasi. Ini contoh masyarakat kota global yang seharusnya ini menjadi trigger kita bersama untuk kemudian pemerintah sudah menyiapkan layanan angkutan umum yang berkualitas. Mari masyarakat kita menggunakannya, karena terus terang saja Pemprov DKI Jakarta cukup besar mengalokasikan subsidi bagi siapapun yang menggunakan angkutan umum di Jakarta. Jadi saya memberikan contoh tadi, begitu ada ganjil genap, ya jangan langsung saya pindah ke jalur alternatif dan bermacet ria. Itu bukan ciri dari kota yang berkelanjutan ke depan. Demikian Mbak Deborah. Baik, Pak Syafrin. Ya, tadi mengutip Pak Syafrin bilang jangan lewat istilahnya jalan tikus ya, Pak. Ya. Tapi nggak mau lewat ganjil genap, memilih jalan tikus karena masyarakat kita kan cerdik-cerdik ya, Pak ya. Dan juga untuk transportasi nih, saya sebagai masyarakat juga, saya menggunakan kendaraan pribadi, dalam hal ini motor ya Pak, untuk ke kantor. Nah, kalau misalnya saya jam-jam pulang kerja itu Pak, itu pasti yang namanya Transjakarta ataupun KRL itu pasti penuh ya Pak. Apakah mungkin kalau dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ini menyediakan armada yang lebih ketika jam-jam berangkat kerja ataupun pulang kerja seperti itu Pak? Ya baik, jadi sebenarnya untuk saat ini jumlah armada Transjakarta itu sudah cukup banyak ya. Karena contohnya saat ini untuk kapasitas yang tersedia atau jumlah seatnya kami sekitar 1,92 juta yang bisa diangkut oleh Transjakarta, tetapi kemudian memang di jam-jam sibuk terjadi penumpukan di beberapa titik. Oleh sebab itu kami akan mengedepankan prinsip pemanfaatan teknologi informasi, di mana akan dilakukan fleet management secara optimal pada koridor-koridor atau pada rute-rute tertentu yang ternyata di sana lebih banyak demand untuk perjalanannya. Ini akan disiapkan bus cadangan untuk mengangkut. Jadi ini pola-pola ini yang nantinya akan kami terapkan ke depan. Kenapa saat ini belum dimulai, kita pahami saat ini kita baru lepas dari PPKM ya, yang Mbak Deborah ya. Iya, betul. Jadi baru lepas dari PPKM, tentu kami terus lakukan adjust terhadap bagaimana peningkatan kualitas layanan Transjakarta. Demikian Mbak. Tapi saya sarankan dari sekarang Mbak Deborah tinggalkan motornya, naik angkutan umum saja. Naik Transjakarta ya Pak ya? Ya, sebenarnya saya juga biasanya naik Transjakarta Pak. Hanya satu kendalanya ada halte-halte yang memang lagi direvitalisasi. Jadi saya akan menunggu halte revitalisasi itu selesai mungkin Pak. Tapi terima kasih Pak untuk sarannya. Dan kita ke Pak Tulus nih Pak. Kalau dari YLKI apa saja sih kebijakan dari pemerintah yang diharapkan bisa terwujud gitu atau bisa dilaksanakan dalam rangka menggunakan transportasi berkelanjutan ini? Ya, memang upaya untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan itu harus komprehensif ya. Tidak bisa satu pihak saja atau tidak bisa satu lini saja, dan salah satunya ini harus di backup dengan upaya
pengendalian kendaraan pribadi itu sendiri, ya. Sebagus apapun transportasi umumnya, kalau kendaraan pribadinya tidak kuat dikendalikan, itu masih ada kendala besar untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umumnya itu. Nah, sebenarnya yang wacana terakhir, Pak Syafrin dan Pemprov DKI akan menerapkan electronic road pricing atau jalan berbayar. Ini satu mandat yang baik untuk diterapkan, sebagaimana ini juga sudah diterapkan di banyak kota di dunia, ya, mulai dari negara-negara Eropa, bahkan juga di Singapura itu ada jalan berbayar. Nah, ini yang sebenarnya jalan berbayar ini pun sebenarnya harus diterapkan beberapa tahun setelah transportasi Transjakarta diwujudkan, tapi kita sudah berjalan lama, tapi sampai sekarang belum, dan sekarang akan dicoba lagi. Tapi saya kira constraint yang serius terhadap hal ini tadi, kalau Mbak Deborah pakai motor, ini kan ada wacana untuk menggunakan ERP untuk sepeda motor. Nah, Pak Syafrin mewacanakan itu, tapi kayaknya Pak Syafrin juga ngeri-ngeri sedap ini kayaknya dibatalkan ini, ya. Padahal kita dukung ini kalau berani, karena kalau kita bicara sepeda motor ini memang sejak dulu seperti diprioritaskan, ya, diutamakan atau dianakmaskan, ya, mulai dari ganjil genap tidak berlaku, ya 3-in-1 juga tidak berlaku, ERP juga kok katanya tidak berlaku lagi. Karena kalau ini nanti tidak ada pengendalian sepeda motor, itu memang kemudian tingkat migrasi dari angkutan umum ke sepeda motor tinggi, atau migrasi dari roda 4 ke roda 2 juga tinggi kalau pengguna roda 2 tidak ada pengendalian, gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya idealnya kalau kita bicara upaya mewujudkan transportasi umum berkelanjutan, selain bahan bakarnya yang harus ramah lingkungan, kemudian mengedepankan angkutan umum, juga pengendalian kendaraan pribadi. Ini di seluruh dunia saya kira dilakukan, dan Pak Syafrin sudah ngelontok betul ini soal ini, mestinya bisa diwujudkan sehingga Jakarta betul-betul bisa berkelanjutan kotanya. Nah, saya ingat tadi juga sudah disinggung oleh Pak Syafrin, ingat dari idiom dari Wali Kota Bogota nih, Mbak Deborah, yang merupakan inisiator Transjakarta, ya, atau BRT itu. Kalau Wali Kota Bogota itu mengatakan begini, Erik Penalosa, ya Pak, ya, kalau nggak salah, ya. Beliau mengatakan bahwa kota yang maju adalah ketika orang kayanya tidak ingin menggunakan kota yang maju adalah ketika orang kayanya mau menggunakan angkutan umum dan orang miskinnya tidak bermimpi punya kendaraan pribadi. Nah, ini sebenarnya sebagai jalan tengah kota yang beradab, kota yang maju adalah artinya apa? Basis mobilitasnya harus dengan angkutan umum untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan, transportasi yang berkelanjutan, dan tentu itu syaratnya adalah menggunakan bahan bakar yang berkelanjutan, apakah dengan listrik, gas, ataupun juga BBM yang ramah lingkungan itu. Begitu Mbak Deborah dan Pak Syafrin. Baik, kita ke Pak Syafrin nih. Kalau dari Bapak selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, seperti apa sih Pak kebijakan yang sedang direncanakan atau ya akan dikerjakan gitu untuk penggunaan transportasi berkelanjutan ini ke depannya? Ya, baik. Jadi berbicara terkait dengan transportasi berkelanjutan, ini menjadi akar dari kota yang berkelanjutan. Kenapa? Karena kota itu terbentuk dari 3 sistem. Pertama adalah namanya sistem kegiatan. Yang kedua ada yang namanya sistem jaringan. Yang ketiga ada sistem pergerakan. Artinya kota yang berkelanjutan itu sangat tergantung dari prinsip bagaimana transportasi berkelanjutan diwujudkan. Nah, oleh sebab itu kemudian Jakarta saat ini melakukan perubahan paradigma. Paradigma penanganan transportasi yang sebelumnya lebih kepada bagaimana infrastruktur dibangun untuk mobilitas kendaraan pribadi. Contohnya untuk kenapa ini yang terjadi, di Jalan Sudirman Tamrin dulu dibangun,
Itu pada saat itu dibangun, kemudian gedung-gedungnya tumbuh dibangun, prasyaratnya adalah minimal menyediakan ruang parkir 100 misalnya. Artinya jika dia menyiapkan 100 minimal, maka bisa 200, 300, 400. Ya Pak Tulus. Akibat betul. orang yang beraktivitas di sepanjang jalan itu dipaksa untuk bawa kendaraan pribadi. Ini yang terjadi. Nah, sekarang pemerintah DKI merubah paradigma pembangunan itu menjadi pembangunan yang berorientasi kepada transit, di mana di sana ada jaringan angkutan umum massal, maka diberikan kemudahan atau kelonggaran, mereka bisa bangun gedung tinggi, dan kemudian mereka mendapatkan kelonggaran untuk koefisien lantai bangunan. Sehingga masyarakat yang nantinya akan beraktivitas di sana cukup menggunakan angkutan umum dan sampai di tempat-tempat tadi. Nah, perubahan paradigma ini kami kemas dalam program Jaklingko namanya, yang terdiri dari 2 strategi. Pertama ada namanya strategi pool, yaitu bagaimana mobilitas masyarakat itu kita tarik ke penggunaan angkutan umum. Jadi angkutan umumnya yang dibagusin. 2004 tadi saya sebutkan sudah dibangun koridor Transjakarta yang saat ini sudah ada 14 koridor. Kemudian juga Jakarta sudah membangun MRT tahun 2019 bulan Maret tepatnya sudah dioperasionalkan Lebak Bulus Bundaran HI, dan nantinya saat ini sedang dalam pembangunan untuk koridor lanjutannya dari Bundaran HI sampai dengan kota. Demikian pula halnya LRT sudah dibangun dari Pegangsaan 2 ke Velodrome yang nantinya akan dioperasionalkan lanjut ke Manggarai. Kita harapkan tahun depan sudah operasional. Juga saat ini pemerintah pusat juga bahu-membahu membangun layanan angkutan umum massal nih Mbak Deborah. Ada LRT Jabodebek dari Bekasi Timur ke Duku Atas, juga dari Cibubur ke Duku Atas. Yang ini nantinya akan dioperasionalkan kita harapkan medio tahun ini, dan keseluruhannya ini diintegrasikan secara utuh. Integrasinya baik itu dari infrastruktur, dari layanan, dari rutenya, kemudian dari tarif, sistem pembayaran, bahkan data dan informasinya ini kami integrasikan. Contohnya tadi kami baru MOU dengan BPTJ Kementerian Perhubungan untuk pemanfaatan data dan informasi angkutan umum massal, pergerakan masyarakat Jabodetabek kami integrasikan, kemudian kita melakukan intervensi terhadap kualitas layanan ataupun kapasitas layanan yang dibutuhkan berdasarkan data informasi mobilisasi tadi, mobilitas tadi. Nah, ini angkutan umumnya dari sisi pool diperbaiki terus. Kemudian ada strategi kedua yang harus menjadi penyeimbang yang namanya push strategi. Karena kebiasaan masyarakat kita adalah bahwa mereka itu terbiasa untuk door-to-door service. Artinya dari rumah sedapat mungkin, seperti Mbak Deborah tadi, dari rumah buka pintu, sudah ada motor di depan, langsung jalan, cus. Langsung begitu cus jalan, ya Pak. Langsung jalan cus. Sampai di kantor, tinggal parkir, sudah pintu kantor. Gitu kan. Bahkan kalau boleh, biasanya, kalau bisa dari pintu kamar, begitu dibuka, sudah ada kendaraan. Waduh, agak serem ya Pak itu. Agak serem ya. Iya. Oleh sebab itu, strategi push itu dibutuhkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk strategi push atau bagaimana menekan keinginan dan kemauan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi itu terbatas. Oleh sebab itu, kami kemas ini dalam tatanan pengendalian lalu lintas. Tahun 94 sebenarnya strategi push ini sudah diterapkan juga. Tahun 94, Pemprov DKI Jakarta sudah menerapkan yang namanya ganjil genap, Pak Tulus ya. Tahun 1994 ganjil genap diterapkan, yang kemudian dalam prosesnya ternyata kurang efektif, ditingkatkan ganjil genap menjadi berdasar sebelum ganjil genap 3 in 1. Tahun 94 itu 3 in 1. Kemudian ditingkatkan karena tidak efektif, banyak joki yang muncul menimbulkan yang namanya persoalan sosial. Jokinya kadang jadi kriminal dan seterusnya, yang kemudian ini ditingkatkan 2016 menjadi ganjil genap.
Nah, sekarang pun dalam tatanan pengendalian lalu lintas terus diupayakan untuk dikendalikan secara elektronik. Di sisi lain, dari pos strategis tentu setelah yang bersangkutan dibatasi pergerakannya di jalan-jalan tertentu, maka kita harapkan mereka tidak justru mencari jalur tikus nih, Mbak Deborah. Tetapi langsung, di situ sudah ada angkutan umumnya, kita gunakan angkutan umum yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Paralel dengan itu, kami juga tentu akan meningkatkan ini dengan prinsip congestion pricing. ERP itu hanya nama sebenarnya, tetapi prinsip pengaturan dalam pengendalian itu adalah congestion pricing yang nantinya akan diatur regulasinya lebih lanjut yang tadi kata Pak Tulus. Ini maju mundur, tapi kita terus berupaya untuk menciptakan kondisi Jakarta yang paling ideal. Nah, di sisi lain kami juga melakukan kebijakan yang namanya pengendalian terhadap emisi kendaraan bermotor. Ini juga menjadi salah satu amanat dari instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 lalu, bahwa seluruh kendaraan bermotor di Jakarta itu harus berada di bawah ambang batas gas buang kendaraan bermotor. Oleh sebab itu kami rutin melakukan uji emisi, dan bentuk insentifnya kami menyebutnya emission pricing, itu kami terapkan di parkir. Memang tahap awal yang ada adalah pada parkir-parkir yang dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Disubdi UP Parkir. Baru ada 11 lokasi parkir yang sudah menerapkan disinsentif tarif parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi nih, Mbak. Jadi yang tidak lulus uji emisi, mobil misalnya, yang seharusnya dia bayar per jam 5.000, contohnya di Majestic, per jam 5.000, tetapi kemudian ternyata di database Dinas Lingkungan Hidup kendaraan tersebut belum lulus uji emisi, maka otomatis yang bersangkutan akan membayar Rp7.000. Memang disinsentifnya masih sedikit, tetapi kita berharap dari 5.000 ke 7.000 kaum DHEP melihat bahwa itu nggak seberapa. Tetapi kami berharap bahwa dengan efek ini, dengan penerapan ini, mereka sadar, oh ternyata saya membawa kendaraan, di dalam kendaraannya nyaman, tetapi di luar, di belakang saya, itu saya tinggalkan polusi udara yang berbahaya buat masyarakat yang ada di jalan. Ini yang kita harapkan efek domino dari kesadaran masyarakat penerapan disinsentif tarif parkir tadi. Memang tahap awal sejak tahun lalu ini kami terapkan, ini sampai saat ini baru ada 11 lokasi parkir, dan baru di roda 4 nih Pak Tulus. Roda 2 kami sedang sinkronis data dengan Dinas Lingkungan Hidup, setelah itu bisa kami terapkan tentu melalui sosialisasi yang demikian masifnya nanti. Berikutnya juga kami melakukan yang namanya manajemen dan rekayasa lalu lintas. Karena begitu mudahnya masyarakat kita bawa motor nih Mbak Deborah kan, bawa motor di depan ada bukaan door brake dikit langsung terbalik tuh. Sehingga dia sampai, dan ini mengenerate orang untuk mudah kok naik motor di depan ada putaran nih Pak Tulus. Nah, tahun ini kami akan tambah penutupan putaran. Tahun lalu di akhir tahun kami sudah tutup ada 8 titik putaran yang kami tutup. Tahun ini kembali akan ada sekitar 27 yang kita harapkan masyarakat akan menjadi lebih sulit kita untuk berputar di ujung misalnya lebih jauh. Ada angkutan umum, ternyata tektokannya lebih mudah. Ini yang kita akan dorong terus sehingga prinsip kota berkelanjutan yang kita mulai dari transportasi berkelanjutan bisa kita wujudkan di Jakarta, dan terjadi perubahan perilaku masyarakat dari pengguna kendaraan pribadi kemudian beralih menjadi pengguna angkutan umum yang tentu konsisten dan sustain di dalamnya. Terima kasih Mbak Deborah. Terima kasih Pak Syafrin ya, kita berharap bersama-sama agar pemerintah dan juga masyarakat bisa berkolaborasi dalam hal ini ya Pak, agar transportasi berkelanjutan di wilayah Indonesia khususnya DKI Jakarta bisa segera tercapai. Dan terakhir sebelum kita menutup podcast pada hari ini, ke Pak Tulus dulu nih Pak, seperti apa kira-kira partisipasi yang bisa masyarakat lakukan untuk membantu mensukseskan transportasi berkelanjutan ini? Singkat saja Pak, silakan. Ya, jadi saya kira memang ini sangat dibutuhkan adanya partisipasi publik untuk mewujudkan transportasi yang berkelanjutan, dan salah satunya adalah kalau kita bicara Jakarta tentu karena Jakarta sudah banyak menyediakan angkutan umum
massal yang baik. Nah, itulah yang kemudian harus kita gunakan, dan kemudian juga harus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Tapi ini juga PR-nya belum selesai. Karena itu kita mendorong agar Pemprov DKI terus mengembangkan kapasitas angkutan umum, ya, meningkatkan standar pelayanannya, dan juga aspek-aspek teknis lainnya seperti integrasi dan segala macam. Karena itu menjadi prasyarat yang tidak bisa dihilangkan. Dan terakhir tentu adalah bagaimana masyarakat punya kesadaran untuk menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, dalam arti yang sesuai dengan spesifikasi kendaraannya, dan punya kesadaran untuk tidak mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan bakar yang rendah emisi. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Tulus sebagai Ketua YLKI, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Dr. Syafrin Liputo. Terima kasih Pak, selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, sudah mau berbincang-bincang dalam podcast Transportasi Berkelanjutan dengan BBM Ramah Lingkungan pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah menyimak podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi, yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Bagi Anda yang ingin memberikan ide dan masukan, silakan kirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi. Ikuti juga podcast yang cocok untuk curious minds kamu di www.kbrprime.id atau di platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tania pamit. Salam. Baru saja Anda ikuti podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi, dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI.